Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Kali ini kita akan membahas variabel acak, diskrit, dan kontinu. Materi matematika peminatan kelas 12. Sebelum masuk ke variabel acak, diskrit, dan kontinu, kita terlebih dahulu mengingat materi populasi dan sampel. Apa sebenarnya populasi? Populasi merupakan suatu himpunan yang ingin diketahui informasinya dan menjadi tujuan penelitian. Ya, semua informasi yang menjadi tujuan penelitian. Sampel merupakan sekumpulan objek yang menjadi bagian dari populasi untuk mewakili tujuan dari penelitian sebagai penderekan kesimpulan. Jadi bisa diartikan populasi ini semuanya, kalau sampel itu sebagiannya. Kemudian variabel atau peubah acak. Variabel acak merupakan suatu fungsi yang menghubungkan suatu kejadian dari ruang sampel ke nilai numeriknya. Variabel acak dinotasikan dengan huruf kapital X dan huruf kecil x kecil. Ini menyatakan nilai-nilai dari kemungkinan sebuah kejadian. Oke, kita langsung ke contoh soal daripada variabel acak ya. Pertama yang kita bahas yaitu variabel acak diskrit. Nanti ada kontinu juga. Untuk diskrit ini ciri-cirinya adalah dia bisa dihitung atau bisa dibilang ya maksudnya. 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau kontinu dia berupa interval. Jadi dalam 1 sampai 5 misalkan di situ kan banyak sekali titik, maka nanti pakainya kontinu dan menggunakan integral. Oke, yang pertama kita ke contoh soal daripada variabel acak diskrit. Soalnya adalah tuliskan distribusi probabilitas keluarga Pak Slamet yang merencanakan memiliki 3 anak dengan variabel acak X menyatakan banyak anak laki-laki. Kita tuliskan dulu X ini menyatakan apa? Ini dinyatakan sebagai banyak anak laki-laki. Oke, anak laki-laki dari 3 anak yang direncanakan oleh Pak Slamet, sehingga X kecilnya ya, karena 3 anak kan bisa laki-lakinya itu 0, karena X ini menyatakan banyak anak laki-laki, bisa X nya itu 1, bisa 2, bisa 3 ya, terbatas sampai 3 karena dia merencanakan 3 anak. Kemudian kita bisa buat ilustrasi ya, ini sebagai ruang sampel, kemudian yang kanan sebagai variabel. Variabelnya kita isi ini X 0, 1, 2, 3. Karena apa? Karena dia merencanakan punya 3 anak, bisa 0 anak laki-laki, bisa 1 anak laki-laki, bisa 2 anak laki-laki, dan bisa 3 anak laki-laki. Ini kemungkinannya. Ilustrasikan seperti ini saja. Kita buat tabel. Kalau yang 0 artinya dia tidak punya anak laki-laki, sehingga di sini P ya, perempuan semua. Kalau yang 1 dia punya 1 anak laki-laki, berarti bisa laki-laki, perempuan, bisa juga perempuan, laki-laki, perempuan, bisa juga perempuan, laki-laki. Ada 3 kemungkinan. Kemudian yang 2 anak laki-laki, ini kita bisa tuliskan laki-laki, perempuan, bisa juga perempuan, laki-laki, dan bisa juga laki-laki, perempuan, laki-laki. Kalau yang 3 anak laki-laki, ini berarti kemungkinannya cuma 1 yaitu LLL. Kalau kita perhatikan di sini, ruang sampel atau banyaknya ruang sampel itu NS-nya sama dengan 8 ya, ada 8. Sehingga kita langsung kerjakan, yang ditanyakan adalah distribusi probabilitas dari keluarga Pak Slamet. Maka kita bisa menuliskan dalam bentuk seperti ini E kecil dalam bentuk tabel ya, biasanya distribusi probabilitas ini. Distribusi probabilitas di dalam bentuk tabel ya. Yang atas ini menyatakan variabelnya, yang bawah ini menyatakan peluangnya. Jadi P X sama dengan X kecil seperti ini. Ya, ini tabel dalam bentuk tabel. Namanya adalah tabel distribusi probabilitas. Yang atas berarti mulai dari 0 ya, kemudian 1, kemudian 2, kemudian 3 seperti ini. Oke. Kalau 0 artinya dia punya anak laki-laki sebanyak 0, ini kan cuma ada 1 kemungkinannya yaitu PPP, sehingga 1/0.
NS-nya ada 8 sehingga 1/8. Kemudian peluang dia punya anak laki-laki itu 1, berarti kan ada 3 kemungkinannya sehingga 3/8 seperti ini. Kemudian punya anak laki-laki 2 juga 3 kemungkinannya sehingga 3/8, dan punya anak laki-laki 3 ini 1 ya, berarti 1/8. Kemudian kalau kita perhatikan di sini kalau kita jumlahkan ya 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 kan 1, sehingga peluang X sama dengan X ini kalau kita jumlahkan mulai dari X-nya 0 sampai 3 ya, ini nanti hasilnya adalah 1 kalau kita jumlahkan. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, masih variabel acak diskrit. Nah, di sini misalkan sebuah kotak berisi 10 telur, terdapat diantaranya 5 telur rusak atau busuk. Tuti membeli 4 telur secara acak. Jika X menyatakan banyak telur busuk yang dibeli Tuti, tuliskan tabel distribusi probabilitas untuk X. Oke, X ini tadi menyatakan banyak telur yang busuk ya, banyak telur busuk yang dibeli Tuti. Nah, karena X ini menyatakan banyak telur busuk, berarti kan 4 dikurangi X ya. Ini X kecil, 4 dikurangi X kecil ini menyatakan banyak telur yang baik, ya kan? Banyak telur yang baik. Karena Tuti membeli 4 telur, X ini banyak telur yang busuk, berarti 4 min X telur yang baik. Nah, sehingga untuk mencari probabilitas atau peluang daripada X banyak telur yang busuk, ya, ini bisa kita gunakan teori kombinasi yang nantinya kita pakai. Kemudian kita tuliskan dulu X-nya. X-nya ini kan banyak telur yang busuk, bisa 1, bisa 2, bisa 3, ya, bisa juga 4, karena dia beli 4 telur. Sekarang kita tentukan rumus kombinasinya. Kombinasi banyak telur yang dibeli Tuti, ya, banyak telur yang dibeli Tuti itu adalah 10 dikurangi 5 ya, ini yang baik. 10 dikurangi 5, 4 dikurangi X. Ya, ini kombinasinya. Ini yang baik ya. Kemudian kita langsung masukkan ke peluang X besar sama dengan X kecil ya. X kecilnya kita langsung isi dengan 0 saja. Kita isi dengan 0, maka hasilnya adalah peluang yang menyatakan banyak telur yang dibeli oleh Tuti itu kan begini. Jadi dia membeli telur yang busuk itu kan sebanyak 5 ya. Telur yang busuk sebanyak 5, dia memisalkan banyak telur yang busuk dibeli Tuti itu adalah X. Jadi kombinasi 5, X dikali dengan kombinasi yang baik. Jadi yang baik itu kan 10 dikurangi 5, 5 juga. Tapi di sini kan 4 dikurangi X, ini yang baik. Ya. Jadi nanti Tuti membeli telur ya sebanyak 4, itu yang baik berapa, dan nanti sisanya yang ini berarti yang busuk ya. Sorry, yang ini yang busuk berapa, nanti sisanya ini yang baik. Seperti itu. Dibagi dengan NS. NS berarti kan dari total 10 telur ya, dia mau membeli 4 sehingga kombinasi 10,4 seperti ini. Jadi pakainya adalah teori kombinasi. Karena kan tidak memperhitungkan urutan ya. Ini kita hitung ya, kita hitung ini langsung X-nya ini berarti masih X ya. Masih X. Nah, belum kita masukkan 0. Nah, yang di sini kita masukkan 0 langsung. Berarti P dalam kurung X sama dengan 0. Berarti dia membeli telur yang busuk itu sebanyak 0. Berarti semuanya baik ya. Berarti 5, 0 kali dengan kombinasi 5, 4 dikurangi 0 berarti 4. Seperti ini. Dibagi dengan kombinasi 10, 4. 10, 4 seperti ini.
Ini sama dengan 5, 0. Kombinasi 5, 0 itu kan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 0 faktorial kali 0 faktorial, maka hasilnya pasti 1. 5, 4 hasilnya adalah 5 dibagi dengan 10 dengan 4, kalau dikombinasikan nanti hasilnya adalah 210. Sehingga hasil untuk yang Px sama dengan 0 itu adalah 5/210 seperti ini. Kemudian untuk P di sini saja, Px sama dengan 1 ya. Ini saya garis seperti ini. Px sama dengan 1 berarti kan 5 1 ya kali dengan 5, 4 dikurangi 1 berarti kan 3 seperti ini, dibagi dengan ns nya kan masih sama 10, 4. Nah ini kombinasi ya. Kombinasi itu ada yang menuliskan dalam bentuk C, N, R, ada juga dalam bentuk N, C, R, ada juga dalam bentuk kurung saja seperti ini N, ini R. Ini juga kombinasi maksudnya ya. Ini kalau kita hitung nanti akan ketemu 50/210 seperti ini. Kemudian P X sama dengan 2 ya, dia membeli telur yang busuk sebanyak 2, berarti 5, 2 kali kombinasi 5, 4 dikurangi 2 berarti 2 ya, dibagi kombinasi 10, 4. Nah, ini nanti kalau dihitung hasilnya adalah 100/210 seperti ini. Kemudian yang Px sama dengan 3. Px sama dengan 3 berarti kan 5, 3 kali 5, 4 dikurangi 3 kan 1, berarti dibagi ns nya yaitu 10, 4 seperti ini. Kalau dihitung nanti hasilnya adalah 50/210 juga. Kemudian yang Px sama dengan 4, ini sama dengan berarti 5, 4 ya kali dengan 5, 0 ya, dibagi ns nya 10, 4 10, 4. Ini kalau dihitung nanti juga hasilnya 5/210 ya. 5/210. Jadi kayak simetris gitu ya nilainya. Oke, ini nilai-nilainya tinggal kita buat tabel. Yang pertama barisnya adalah X, yang kedua adalah P ya, Px sama dengan X kecil dengan X kecil. Oke, X nya mulai dari 0, kemudian 1, kemudian 2 ya, 3 sampai 4 ini. Oke. Untuk 0 hasilnya 5/210 ya. 5/210. Untuk yang 1 hasilnya 50/210. Oke. Untuk yang 2 100/210. Untuk yang ketiga 50/210. Untuk yang keempat 5/210. Ini kalau kita jumlahkan peluangnya juga nanti hasilnya adalah 1 seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang distribusi variabel acak kontinu atau kurva beraturan. Fungsi probabilitas variabel acak kontinu merupakan luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh interval A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B yang dinyatakan oleh luas daerah yang diarsir. Jadi peluang A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan B ya, kalau kita gambarkan ya, di sini ada A, di sini B, kemudian ini ada kurva. Nah, mencari peluang ini sama dengan mencari luasnya ya. Ini kan F. Oke, seperti ini. Kita mencari luasnya yang di bawah kurva seperti ini. Oke. Kita ke contoh soal sebuah kurva ya.
atau pengubah acak kontinu X dengan nilai di antara 1 dan 5. Oke, A-nya 1, B-nya 5. Dinyatakan oleh fungsi probabilitas Fx sama dengan X plus 2 per 20 ya. Jadi ini fungsinya adalah X plus 2 per 20. Pertanyaan yang pertama, buktikan bahwa P1 kurang dari X kurang dari 5 sama dengan 1. Kemudian yang B, hitunglah P dalam kurung X kurang dari 3. Yang C, hitunglah P dalam kurung 2 kurang dari X kurang dari 4,5. Oke. Untuk yang A kita buktikan dulu ya. Yang A, mencari peluang dari 1 sampai 5 ini sama artinya dengan kita ini ya. Integral 1 sampai 5 ya, fungsinya adalah X plus 2 dibagi 20. Kita integralkan terhadap X di dx seperti ini ya. Nah, ini sama dengan kita hitung. Ini kan sama saja 1 per 20 nya taruh di depan, kemudian integral 1 sampai 5, kemudian ini X plus 2 dx seperti ini ya. Nah, jadi sama dengan 1 per 20 dalam kurung kalau diintegralkan kan 1/3 atau setengah X pangkat 2 ya, ditambah 2X dengan batas atasnya 5, batas bawahnya 1 seperti ini. Nanti 1 per 20 dalam kurung ini kalau kita masukkan X-nya 5 dikurangi X-nya 1 ya, nanti hasilnya adalah 12 ditambah 8. Ini langsung ke hasilnya ya. Nanti hasilnya adalah 20 per 20 sama dengan 1. Oke. Sama dengan 1 berarti terbukti ya untuk yang A. Kemudian untuk yang B nya bagaimana? PE kurang dari 3. Nah, untuk PE kurang dari 3 ya, karena di sini A nya 1 sehingga batas bawahnya adalah 1. Sehingga kita menghitungnya juga integral dari 1 sampai 3 seperti ini. Ini X plus 2 per 20 dx. Oke, langkah-langkahnya sama seperti yang A ya. Berarti 1 per 20 integralnya adalah 1 sampai 3 X plus 2 per 20 per 20 nya sudah di depan ya, ini enggak jadi dx, langsung saja dx, jadinya adalah 1 per 20. Ini integralnya sama ya dengan tadi, yaitu setengah X kuadrat plus 2x, cuma batas atas dan bawahnya yang beda. Batas atasnya 3, batas bawahnya 1, sehingga nanti ketemunya adalah 1 per 20. Ini langsung ya, nanti monggo dihitung sendiri-sendiri. 4 tambah 4 nanti hasilnya 4 tambah 4, maka hasil akhirnya adalah 8 per 20 seperti ini. Oke, untuk yang ketiga atau yang C, hitunglah peluang P dalam kurung 2 kurang dari E kurang dari 4,5. Berarti ini teorinya sama ya. Jadi menggunakan integral, batas bawahnya yang kiri yaitu 2, batas atasnya di sini sudah ditentukan yaitu 4,5 ya. Fungsinya juga sama yaitu X plus 2 per 20 dx. Fungsinya sama ya. Sehingga nanti kita hitung dan pada akhirnya sama dengan 1 per 20 juga dalam kurung 13,125 ya, atau setara dengan atau mendekati 0,66. Oke, demikian video dari saya tentang variabel acak dan kontinu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.